Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على Islam awal itu memang bermula dari zaman Gel-Gel ya. Zaman Gel-Gel ketika dalam Ketut Ngelesir rapat ke Majapahit, itu baliknya itu kembalinya dari ke Istana Gel-Gel itu dia membawa orang-orang Muslim gitu ya, yang kemudian jadi sebagai pengiring ya, yang kemudian menetap di kampung Gel-Gel sampai sekarang ya. Nah kemudian pada zaman pengganti Ketut Ngelesir ini dalam zaman Watu Renggong itu ada usaha untuk menyebarkan Islam ke Bali. Nah itulah pada waktu itu Islam di Nusantara sedang bangkit ya, abad ke-15 ya, sedang jadi Majapahit sudah runtuh, Islam muncul di Jawa, kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Nah salah satu adalah ke Bali itu ya. Nah utusan yang datang ke dalam Watu Renggong itu mencoba untuk boleh dikatakan misi ya, menyebarkan Islam itu. Nah, terjadi dialog dengan dalam Watu Renggong. Nah kemudian singkat kata dalam Watu Renggong atau Raja Watu Renggong ini tidak berkenan menerima Islam gitu ya. Justru dalam Watu Renggong ini mendatangkan seorang pendeta Hindu namanya Dangyang Nirarte untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan agama Hindu di Bali ya. Nah, tetapi utusan yang dalam bab dalam disebut dari Mekah gitu, dari perkiraan para sejarawan itu dari Demak gitu ya. Waktu itu Demak muncul sebagai kerajaan Islam terkuat di Nusantara pada waktu itu ya. Jadi utusan ini pun diberikan tinggal di Gel-Gel, jadi tidak diusir, tidak diapa-apakan. Nah kemudian dia bersama dengan utusan yang dalam pengiring yang terdahulu, kemudian sekarang membentuk kampung
Islam Gel-Gel sampai sekarang. Desa Candi Kuning ini dibangun secara historis oleh dua umat. Jadi dua umat ini adalah umat Hindu dan umat Islam ini bersama-sama datang ke wilayah yang kita sebut dengan Desa Candi Kuning ini. Kemudian bersama-sama sepakat membangun sebuah kawasan pemukiman yang kita kenal juga sekarang dengan Desa Candi Kuning. Orang tua dulu merintis ada 3 dari Hindu, 4 dari Muslim, gitu. Atau terbaliknya, atau 4 dari Hindu, itu yang merintis dulu untuk merabas hutannya. Ketika itu diawali oleh 2 orang yang bernama Kaki Karmi dan Gusti Wayan Matih. Dan kemudian datang yang 1 orang Muslim itu bernama Kaki Kardi. Nah, itu mengawali terjadinya peradaban di sini, merabat hutan, menjadikan tempat ini menjadi tempat tinggal dan diikuti kemudian oleh yang lain-lain. Jadi ketika 16 orang datang di sini, itu ada 3 Muslim. Yang tidak saya ketahui, yang 2 itu saya belum hafal namanya, lupa. Jadi karena tidak diberitahu, kemudian yang saya ingat hanya yang bernama Kaki Kardi, itu dari kalangan Muslim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Kalau dulu desa adat ada di Karangasem di mana nih, walaupun di Bali tidak ada Muslimnya, kami buat bendesa adatnya untuk menguatkan adat. Ya juga kita luar dalam itu membantu pemerintah. Kalau dulu kan dusun, kepala dusun aja yang bisa, ya umum dia dinas. Kalau kami untuk menguatkan adat itu. Jadi bendesa adat adalah merupakan suatu motor penggerak daripada pararem atau awig-awig yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri dan dilaksanakan oleh masyarakatnya itu sendiri. Jadi kalau BMA, Badan Musyawarah itu adalah lembaga tertinggi untuk strukturan daripada keadatan. Jadi di bawah BMA ada bendesa adat, dan di bawah bendesa adat ada kelian adatnya. Nah, itulah yang perangkat adat yang akan melaksanakan semua pararem atau awig-awig yang dibuat. Jadi terkait dengan hubungan hablum minan nas, itu aturan-aturan yang dibuat berdasarkan dengan acuannya Al-Quran dan hadis sesuai dengan agamanya. Jadi di situ segala bentuk semua diatur dalam pararem namanya. Jadi pararem setelah itu dibentuk suatu undang-undang yang namanya awig-awig. Ada 6 wilayah pembagian rukun warga, rukun kampung, sesuai dengan masjid dan musolanya. Ada rukun kampung atau RK Al-Hidayah, ada Baitur Rahman, kemudian ada Ar-Rahmah, ada Al-Hikmah, ada Al-Amin, dan Miftahul Mubin.
tanggal 12 Rabiul Awal Maulid. Maulid sih baca hikayat sampai pagi, sampai jam 4. Nanti jam 8 lagi mulai cukur rambut masal. Itu memang kami. Nanti tanggal 3 besoknya udah Keramat Gunung saya. Haulnya itu udah baru dua kali nih kita buat haul. Nanti ketiga nih. Kalau masnya mau ke sana nanti tanggal 3 setelah Maulid. Kegiatan atau tradisi yang orang atau famili dari Karangasem khususnya di Sindu dan di Candi Kuning Diwa ini sama tradisinya, yaitu pada malam hari, yaitu ba'da maghrib itu kita mengarak cerana namanya itu, ada yang berbentuk masjid atau yang berbentuk juga perahu, itu yang mengisahkan yaitu pada zaman Nabi dulu, yaitu pada zaman Nabi Nuh. Jadi itulah kegiatannya. Setelah itu, setelah mengarak celana, kita mengadakan jikiran di masjid. Itu jikiran mulai setelah mengarak celana sampai kurang lebih sampai jam 2, jam 3 pagi. Selanjutnya kita mengadakan acara yaitu potong rambut. Jadi potong rambut ini sudah menjadi tradisi dari dulu sampai sekarang ini, dilanjutkan dengan yaitu doa bersama yang kebetulan nanti itu masing-masing kakak, masing-masing famili membawa sagia. Jadi sagiannya itu kita makan bersama, kita santap bersama di masjid. Itulah tradisi sekarang. Makam itu yang kita ketemui setelah 50 tahun di sini. Baru ketemui. Tapi yang benar bapak saya yang menemui karena cari rotan dulu. Yang menemui itu gini. Orang pencari rotan, nah sesudah cari rotan tersesat tidak menemui jalan, berputar-putar akhirnya duduklah yang pencari rotan tersebut. Nah, udah duduk tersebut ada datang seseorang. Sampean mau cari apa? Cari rotan. Ya. Kalau cari rotan, di sini tidak ada rotan, yang ada di kebun saya yang banyak. Nah, cuman rotan, kalau rotan di sini ada macam 3 rotan, raja rotan, raja jaga satru dan rotan jual beli. Nah kalau sampean mau cari rotan jual beli, silakan cari sebanyak-banyaknya. Tapi kalau raja rotannya mohon jangan dicari, cuman itu saja satu. Kalau rotan jaga satru boleh cari satu untuk pegangan di keluarga. Itu pesannya. Nah akhirnya udah itu bangunnya itu sesuai dengan beliau, pembicaraan beliau. Akhirnya di samping itu ada rotan banyak. Nah, ditemuilah raja rotan juga ditemui, jaga satu pun diketemui, dan di jaga satu pun dicari satu. Nah akhirnya udah begitu. Akhirnya kan karena sudah dapat rotan, nanti kan pesannya beliau nanti kalau habis cari rotan, kalau mau mandi di sini, kalau mau sholat di sini, ya kalau mau makan di sini, gitu ya. Akhirnya sudah itu sesuai dengan petunjuk beliau. Habis itu duduklah kembali. Nah, dari duduk kembali sehingga kayu yang begini tan tertutup kok bersih di dalamnya. Nah ini cuman ini berpikir ada masuk di ke dalamnya itu, tapi di sana di dalam tuh seakan-akan satu daun jatuh langsung sudah ada yang nyapu, bersih sekali. Akhirnya dilihat bahwa itu ada makam. Nah karena orang yang menemui ini orang bodoh, disampaikanlah namanya Pak Duliman. Nah, konon ceritanya Pak Duliman adalah mengenal jin gitu. Disampaikan, dicek sana Pak Duliman pun belum sampai sejauh itu. Akhirnya jadikanlah gurunya namanya Pak Nuralim. Akhirnya dicek sana dikatakan makam. Oh ini makam para zaman dulu, para aulia ini. Nah itu.
kami ada asli, ya, kami pelihara dari nenek moyang itu ada beberapa kesenian seni budaya yang sangat sakral, yaitu 3 kesenian. Yang pertama itu adalah Laskar Rudat, gitu ya, Seke Rudat, tarian Rudat, yaitu tarian yang sudah sebenarnya di kampung-kampung Islam di Bali juga sudah ada, menjadi sebuah ikon juga di Candi Kuning 2 ini, karena memang karakter tarian ini seperti tarian persiapan berperang. Nilainya lebih kepada kedisiplinan, persatuan, dan kekuatan. Kemudian yang kedua keseniannya adalah Hadrah. Hadrah di sini agak berbeda dengan daerah tempat lain. Kalau tempat lain, hadrah itu lebih diiramakan tanpa gerak, sedikit gerak, banyak lagunya. Tapi kalau hadrah di Candi Kuning 2 ini malah banyak gerakannya, banyak tariannya. Gitu. Jadi agak sedikit unik di Candi Kuning 2 ini. Kemudian yang ketiga adalah Samroh. Samroh ini lebih kepada, kalau kita identikan lebih kepada kasidah yang biasa dinyanyikan oleh kaum ibu-ibunya, kaum wanitanya. Kesenian rudat ini dibawa oleh orang tua kita dulu, itu berkembangnya di sini juga, itu sampai dimainkan sampai 40 orang, 35 orang. Itu kalau digabung semua itu sampai 60 orang sama tukang tabuhnya. Jadi perkembangan rudat itu semakin hari semakin kesininya semakin berkembang. Jadinya kalau kita di Candi Kuning 2 ini, rudat itu tampil ketika ada acara-acara hari besar. Misalnya yang mau dekat ini Maulidan, ketika akan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, kita tampilkan malamnya itu dengan arak-arakan juga, diselingi dengan tarian rudat. Kadang-kadang juga ditampilkan ketika pas ada acara pengantenan, ada acara tasyakuran, kita diundang warga, itu bisa dimainkan. Lambat laun ada juga perubahan daripada rudat ini. Jadi gerakannya diperbaharui kadang-kadang. Tapi rudat yang asli sekali masih tetap dipakai sampai sekarang. Kalau bentuk toleransi antar umat, ya kalau di sini kan masih kental masalah budaya antar agama itu. Kita tidak pernah yang namanya clash terkait dengan budaya. Bagaimana Muslim di sini melaksanakan secara adat istiadat seorang atau adat istiadat Muslim di sini, ya tidak pernah yang namanya saudara Hindu itu komplain terhadap apa yang kita lakukan. Dan begitu pula sebaliknya. Toleransinya sangatlah tinggi. Itu sudah tertanam dari sejak zaman leluhur-leluhur kita, pendiri-pendiri desa ini. Ketika zaman dahulu, bagaimana kegiatan-kegiatan itu dilakukan bersama, seperti ada upacara adat, upacara agama, mereka melakukan bersama-sama, saling undang. Nah, bagaimana caranya jika kalangan Muslim ini kan seperti ada tata cara, ada tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa memakan. Nah, ketika itu zaman dahulu, mereka hanya dikasih mentahnya, dan mereka lah mengolah menjadi makanan yang bisa dimakan. Jadi bentuk toleransi kita sesama umat beragama. Karena dari dulu kita di sini tidak pernah ada clash. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena fakta secara visual kita bisa lihat. Contoh, masjid dengan pura, ya kan? Itu kan berdampingan. Nah, itulah bentuk wujud toleransi kita sesama umat, kerukunan kita, saling menghargai sesuai dengan
Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu bukti yang ingin kami tunjukkan bahwa setiap perayaan Nyepi misalnya itu untuk menjadikan umat saudara kami umat Hindu khusyuk beribadahnya, maka kami umat Islam lewat Satuan Keamanan Swakarsa kami yang kami sebut dengan Satkam itu membantu keamanan, berjaga di jalan, di batas banjar, kemudian mengkondisikan agar tidak ada yang mengganggu kehusuan tersebut. Begitu pula ketika kami mengadakan perayaan seperti takbiran, pawai takbiran keliling. Dengan sedikit berkoordinasi seluruh pecalang dari Banjar ya, dan tokoh masyarakatnya juga hadir ikut menjaga, memeriahkan dan mensukseskan acara takbiran keliling. Katanya ini kan oknum umat Islam yang ngebom kan gitu. Kita sebagai umat Islam Nyame Bali Nyame Hindu itu nggak ada yang namanya kita melakukan perusakan kayak atau tindak-tindak kriminal terhadap tempat ibadah. Makanya kita biasa-biasa saja, bahkan kita terpukul, sama-sama terpukul karena kita menjual pariwisata ya. Nyame Hindu juga kena imbas dan Nyame Islam juga kena imbas, semuanya kena imbas. Sebelum tragedi bom Bali yang kami rasakan itu tidak pernah ada diskriminasi Islam, ya. Opini Islam yang keras, opini Islam sebagai teroris, opini Nyame Islam juga ikut mendukung upaya terorisme itu. Nah, setelah tragedi bom Bali ini karena begitu sangat mempengaruhi kehidupan Bali, mulailah terjadi diskriminasi. Mulai terjadi miskomunikasi. Tidak boleh belanja ke warung Muslim misalnya. Ada beberapa terjadi di berbagai daerah, di berbagai kantong Islam sudah merasakan. Tapi di kawasan Bedugul, khususnya di Candi Kuning 2 di desa Candi Kuning, bom Bali tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan toleransi kami. Ya. Jelas kehidupan ekonomi sempat terpengaruh beberapa tahun. Tapi kehidupan toleransi, kehidupan bermasyarakat, menyama Braya, Nyame Islam dengan Nyame Bali sama sekali tidak berpengaruh. Segera kami netralisir dengan berkumpulnya para tokoh bahwa itu bukan kesalahan umat, bahwa umat Islam yang kami kenal yang ada di desa Candi Kuning tidak seperti itu. Umat Islam yang ada di desa Candi Kuning sangat menjaga kedamaian, tidak pernah arogan, tidak pernah ada upaya untuk melakukan hal-hal yang berbau terorisme. Teroris itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Teroris, adalah kejahatan yang luar biasa, yang biadab, yang kejam. Tapi dilakukan oleh kelompok-kelompok oknum-oknum yang kebetulan saja mereka itu menamakan diri sebagai pemeluk Islam. Tetapi sebenarnya tidak ada hubungan dengan Islam. Islam tetap agama yang luhur, agama yang mulia, agama yang besar, ya, yang agama yang di Indonesia ini tetap merupakan sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bom Bali yang mengebom itu adalah orang Islam. Sempat ada suatu maklum psikologis ya. Orang Bali itu benci dengan Islam. Tetapi kemudian setelah tokoh-tokoh Hindu, tokoh-tokoh Bali dan tokoh-tokoh Muslim itu memberikan klarifikasi bahwa Islam itu ada kelompok-kelompok banyak gitu ya. Dan yang ngebom ini adalah salah satu sempalan kecil yang
yang artinya punya prinsip yang begitu ya, akhirnya Islam secara mayoritas, Islam secara besar itu Islam tidak seperti itu. Sehingga orang Bali pun akhirnya tidak lagi melihat itu adalah Islam secara keseluruhan. Jadi Islam yang baik itu, yang baik, yang sekali lagi yang baik itu adalah lebih banyak gitu. Jadi tidak Islam sendiri kan artinya damai gitu. Islam yaitu ya warga yang muslim, yang sudah muslim. Ada mu'alam yang sudah Muslim ini. Yaitu kan bersaudara, Islam itu saudara. Betul muslimin itu adalah saudara kita. Tapi walau yang lain juga kita saudara. Kita jadikan berpuak-puak, bersuku-suku, saling kenal, mengenal kan gitu. Walaupun agama lain atau walaupun suku lain, kita kan saling mengenal. Kalau tambah kan nggak bisa kita luas kita saling minta teknik gipnya nggak ada. Nyamo itu namanya saudara. Jadi kita nyamo Islam, ini saudara saya. Nyamo Islam, nyamo Muslim gitu. Seperti apa bukti-buktinya? Nah, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, selama 400 tahun lebih tidak pernah ada terjadi perkawinan karena kita dipersaudarakan. Nyamo Islam ini secara bahasa artinya saudara Muslim, saudara yang beragama Islam. Bahkan ada sebuah sumpah bersama bahwa hubungan kerukunan antara Candi Kuning 1 dan Candi Kuning 2 dalam hal ini adalah pendiri desa itu akan hancur apabila ada di antara salah satunya yang menikah. Karena diyakini bahwa kita sudah mengikat janji sebagai saudara. Berarti kalau menikah dengan saudaranya kan tidak boleh. Kalau bilangnya Islam berarti saudara Muslim gitu. Karena apa? Tidak bisa dipisahkan antara orang Hindu di Bali, khususnya di Candi Kuning 2 ini dengan saudara Muslim itu tidak bisa. Karena apa? Dulunya orang-orang Muslim sama orang-orang Hindu itu jadi satu. Jadi masih ada kekerabatan keluarga lah katakan. Makanya toleransi di sini sangat-sangat terjaga sampai sekarang. Kalau ditelik sejarahnya, nggak ada yang menikah antara pemuda sini dengan pemuda sana. Itu satu fenomena lah katakan. Atau apa, nggak tahu, mungkin orang tua kita dulu tidak boleh kawin dengan saudara. Nah, kalau nyamu itu kan berarti saudara kalau bahasa Indonesianya. Berarti kalau kita manggil saudara itu lebih daripada kawan sebenarnya. Kalau pemahaman saya, yang namanya nyamu itu berarti sama seperti kita saudara. Tidak ada namanya kamu walaupun orang Hindu beda gitu. Tapi nyamu Islam dan nyamu Hindu itu berarti kita antara Islam bersaudara dengan Hindu. Istilah menyamu beraya itu dengan sebutan nyamu Islam. Nyamu itu saudara. Ya, saudara. Jadi kalau sudah kita menganggap saudara, kita sudah menganggap nyamu, itu secara emosional akan timbul rasa simpati, empati, ya, rasa menyayangi, rasa menghormati, apalagi toleransi, ya, itu sudah otomatis. Jadi inilah yang perlu kita kearifan lokal seperti ini, ya. Mendukung kearifan nasional Pancasila Bhinneka Tunggal Ika harus kita pelihara, kita jaga sebagai budaya kearifan lokal yang adiluhung, ya, yang adiluhung. Kalau ini memang terus mendarah daging, apapun ada ancaman, godaan, tantangan, angin apapun, topan, badai sekalipun tidak akan bisa menggoyahkan kerukunan itu.
dibilang pendatang itu mungkin menurut mereka bukan Muslim Balinya, tapi Muslim Jawanya dikatakan seperti itu. Tapi kalau di sini, kalau Islam kita ya tetap Islam asli Bali, masih ada kawitan dengan orang Hindu gitu. Jadi nggak bisa dikatakan pendatang karena sama-sama masih keturunan masih Bali gitu. Persoalan antara pendatang dan tidak pendatang itu yang membedakan ya itu aja sedikit sebenarnya. Yang membedakan dia tidak penduduk asli di sini. Itu. Jadi dia tetap bagian dari kita semua kan ciptaan Tuhan. Ya kan? Yang perlu juga mendapat artinya perlindungan, baik perlindungan hukum, hak-haknya dia juga harus didapatkan kan. Dia kan orang Indonesia. Ya kan? Artinya dia berhak mendapatkan perlindungan undang-undang. Ya enggak? Biar dia tinggal dimanapun dari Sabang sampai Merauke sepanjang itu wilayah NKRI kan begitu. Tapi jangan salah, ketika dia di mana dia seperti pepatah bilang, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kan begitu, jadinya kan enak. Walaupun dari jauh datang ke sini, Pulau Nuwun baik-baik ikuti aturan yang ada, selesai kan begitu. Jangan sih macam-macam. Kalau di sini Muslim sini dipanggil Mas saja tersinggung. Panggil Mas ya. Mas itu kan identik dengan bahasa manggil orang itu dari bahasa Jawa gitu. Di sini tersinggung orang dipanggil Mas itu. Orang di sini tuh asli, kita bukan pendatang. Kita bukan orang Jawa, bukan orang mana gitu. Kita asli Bali. Mungkin media udah banyak tahu kan terkait dengan senator Bali. Nah, itu kan kalau di sini cukup tersakiti ketika orang sini itu dibilang orang Daud Tukar itu. Makanya mungkin kalimat-kalimat itu yang akan mulai memunculkan nyame Hindu mungkin punya rasa bahwa ternyata kita yang punya nyame Selam ini pendatang. Pendatang itu yang baru gitu. Yang awal itu ya sudah sebut pendatang kan. Orang Bali Islam kan. Orang Bali Islam karena sesungguhnya kita ini kan semuanya tidak ada yang asli. Kedalaman dia tinggal di Bali itu tidak bisa lagi dilacak gitu. Kalau udah ratusan tahun kan, ini sama dengan sudah makan tanahnya Bali kan. Warga Candi Kuning 2 itu adalah orang Bali. Orang Bali asli yang sudah diam di sini dari awal adanya desa itu terbukti dengan seluruh warganya dari anak-anak sampai orang tua ini memakai bahasa Bali. Yang jelas warga leluhur kami sampai sekarang ini adalah ikut membangun Bali. Masyarakat Kampung Islam Candi Kuning 2 ini sangat berperan aktif menjaga Desa Candi Kuning, maksud saya, kawasan wisata Bedugul dan Bali pada umumnya, menjaga kedamaiannya, menjaga keamanannya, menjaga ajegnya. Karena kami merasa dan bagian dari masyarakat Bali, tentunya kami berkewajiban untuk menjaga segala hal yang membuat Bali ini tetap lestari. Sehingga salah sekali apabila kami dicap sebagai pendatang. Simpel saja sebenarnya, harapannya tetap rukun selamanya. Ini orang tua juga harus punya peran besar. Orang yang punya tahu sejarah itu harus menyampaikan ke generasi-generasi berikutnya. Mengapa kalimat awal saya adalah kita harus menyampaikan sejarah itu ke generasi awal, ke generasi sekarang. Biar generasi sekarang itu ketika nanti dia tua akan menyampaikan ke generasi berikutnya. Sejarah itu sangat penting. Semoga apa yang sudah diwarisi oleh para leluhur, kehidupan, kelestarian, alamnya, masyarakatnya, indahnya keramah tamahan ini, indahnya alam di Desa Candi Kuning ini bisa dijaga oleh semua pihak, khususnya warga Kampung Islam Candi Kuning, Banjar Dinas Candi Kuning.
bersaudara lah. Karena rintisan dari leluhur itu memang udah hanya aman dulu. Orang tua mengembangkan tuh. Jadi kalau dikembangkan, jadi rukun damai itulah, saling asih. Bagaimana ada suatu tempat ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya seperti Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Tempat ibadah ini orang Islam juga beribadah, orang Hindu juga beribadah. Seperti itu gambaran yang saya inginkan sebenarnya agar terwujud, tercipta di Candi Kuning. Mari kita bangun kalau sekup luasnya NKRI ini dengan keutuhan. Mari kita sama-sama sekarang jaga itu. Jangan saling gontok-gontokan terkait dengan masalah keyakinan dan kepercayaan secara vertikal. Itu kan hablum minallah, silahkan monggo. Anda percaya dengan ini monggo, yang penting jangan memaksa yang lain. Bali itu harus jadi miniatur Indonesia. Seperti saya katakan tadi, Islam itu sudah ada di Bali ratusan tahun sudah. Dia sudah jadi orang Bali, bahkan Kristen juga demikian, Cina juga demikian. Barangkali harapan kita ke depan itu kerukunan atau kerjasama menyama beraya itu bisa diperluas ke seluruh Indonesia. Gitu. Harapan saya adalah mari kita segenap bangsa Indonesia jadilah umat beragama yang baik, yang Islam menjadi umat Islam yang sungguh-sungguh baik, yang Kristen Katolik menjadi umat yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh Katolik, yang Hindu menjadi sungguh-sungguh Hindu, yang Buddha, Konghucu menjadi sungguh-sungguh Buddha dan Konghucu, dan sekaligus juga menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kita padukan itu antara menjadi umat yang baik dan menjadi warga negara yang baik, maka bangsa ini otomatis akan menjadi rukun, kemudian damai, kemudian aman. Dari rukun, damai, dan aman, bangsa kita, negara kita akan bisa membangun dengan jauh lebih baik untuk menyongsong masa depan.